Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Salam jumpa kembali dalam program Mana GTM Klasis Makassar. Kita akan membaca merenungkan lagi firman Tuhan mengawali seluruh aktivitas kita hari ini. Untuk membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam Yesus Kristus, kepadamu Bapa kami naikkan syukur pagi ini. Hari baru karunia-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur sebab Tuhan memperkenankan kami lagi ada untuk memulai kehidupan sehari ini. Kami rindu mendengar, merefleksikan firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu ya Roh Kudus mengaruniai kami hikmat, baik hamba-Mu pun sekalian jemaat-Mu di mana saja yang mendengarkan program ini. Peroleh hikmat untuk merenungkan dan menerima kesaksian firman Tuhan hari ini yang akan memberi kekuatan menjalani kehidupan dan tanggung jawab sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara, melalui perkara firman Tuhan, sorotan utamanya adalah buah penerimaan mengembalikan harga diri. Bapak Ibu Saudara, amat tidak enak pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus ini. Apalagi pertanyaan diulang sampai 3 kali dengan nada yang persis dan pertanyaan yang sama. Pertanyaan Yesus ini memang menimbulkan pertanyaan. Ada kesan bahwa seakan-akan Yesus mau membuka dosa lama yang mungkin amat disesali oleh Petrus, penyangkalannya terhadap gurunya itu. Juga ada kesan bahwa Yesus kurang percaya dengan jawaban Petrus. Tetapi benarkah kesan itu? Apakah benar bahwa Yesus sedang memojokkan Petrus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Apa benar bahwa Yesus sementara membuka luka lama yang mungkin sudah mulai sembuh dalam diri Petrus? Ataukah Yesus juga curiga sama Petrus sehingga dibutuhkan jawaban berkali-kali? Bapak Saudara, mari kita perhatikan pertanyaan Yesus yang menimbulkan pertanyaan ini. Kesan sebagaimana yang diungkapkan di atas akan terkikis manakala kita memeriksa dengan teliti dan cermat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab yang pertama, di dalam pertanyaan Yesus tersebut tidak ada unsur dakwaan, apalagi dendam. Seperti seorang jaksa penuntut yang sedang meneliti suatu perkara.
Ditambah lagi bahwa kalau Yesus hendak balas dendam, maka tidak sulit untuk menemukan setumpuk kesalahan dalam diri Petrus dan bukti-bukti penyangkalan dan ketidaksetiaan. Artinya bahwa Yesus tidak butuh lagi untuk penyelidikan atas kesalahan Petrus, sudah nyata. Tetapi dalam pertanyaan itu yang sedang terjadi ialah pendekatan yang sifatnya manusiawi dari seorang guru terhadap muridnya. Suatu percakapan yang sangat pastoral terhadap orang yang membutuhkan pendampingan, pengampunan, dan penerimaan. Bapak saudara, yang kedua adalah bahwa dari setiap pertanyaan Yesus itu, ketika Simon sudah menjawabnya, Yesus selalu memberi mandat, gembalakanlah domba-dombaku. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak membuka luka-luka lama Petrus, juga tidak mengungkit-ungkit masa lalunya. Tetapi yang diharapkan oleh Yesus seperti yang disampaikan tadi adalah sebuah pola pendekatan secara personal untuk memulihkan dan mengembalikan harga diri Petrus yang sempat terpuruk. Sebab dorongan kuat dalam kehidupan Petrus adalah untuk setia. Dan ternyata bahwa dalam perjalanan hidup imannya jatuh dalam penyangkalannya. Karena itu Bapak Saudara, seandainya Yesus masih curiga sama Petrus, tidak mungkin Yesus mau menyerahkan tugas sebagai gembala yang akan menggembalakan domba-domba Tuhan. Kalau Yesus masih tidak percaya dengan Petrus, tidak akan ada berita acara pelimpahan mandat pelayanan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pelimpahan mandat itu meliputi komitmen iman dan pelayanan. Bukan sekedar mampu tapi mau. Juga tidak asal mau apalagi semaunya. Pelimpahan mandat dari Yesus kepada Petrus tentu diberikan dengan pertimbangan yang benar-benar matang, teruji, bahwa dalam diri Petrus sebenarnya ada komitmen yang luar biasa. Tetapi tentu butuh sentuhan, butuh polesan. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Yesus terhadap diri Petrus. Mengembalikan harga diri dan semangatnya. Gembalakanlah domba-dombaku adalah bukti penerimaan Yesus atas diri Petrus. Petrus diberi kepercayaan yang besar sebagai seorang murid yang memang pernah gagal. Tetapi ketika Yesus menemukannya kembali, Dia memberikan tugas yang luar biasa. Bahkan sampai akhir hayatnya pun sudah terpampang di depan matanya bagaimana akan menjalani tanggung jawab menggembalakan domba-dombanya. Bapak saudara, orang yang menerima tugas tanggung jawab bukan perkara mudah. Sebab hanya orang yang benar-benar berserah dan tidak mudah menyerah yang diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi, kesimpulannya bahwa Yesus mengulang-ulang pertanyaannya. Sebenarnya Yesus hendak mengembalikan harga diri Petrus, memulihkan harga diri Petrus. Yesus mengirim pesan kepada Petrus, dia diterima seperti semula. Jadi Yesus di sini ternyata melihat bahwa dalam diri Petrus memiliki potensi besar dan bakat-bakat yang baik, pribadi yang bisa dipoles, serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan kekurangannya. Bapak Ibu Saudara, kiranya ini menjadi inspirasi dalam menata, mengelola pelayanan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Tetapi alangkah sukacitanya ketika masing-masing kita saling menerima, mengampuni dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, supaya kembali meraih hidup dan semangat untuk terus berkarya melayani yang terbaik bagi Tuhan, entah sebagai pendeta, penatua syemasi, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami hampiri hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan sejenak merefleksikan firman-Mu, kisah di mana Engkau menyapa dan menerima Petrus secara pribadi, memulihkan harga dirinya dengan memberikan mandat tanggung jawab menggembalakan domba-domba.
Kiranya dari firman ini kami belajar banyak hal untuk terus menerima dan memberi kesempatan orang lain untuk berubah, tanpa harus menghakimi, mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi terus mempersalahkan orang lain. Terpuji Tuhan untuk kesaksian firman-Mu bagi kami. Kiranya menjadi tuntunan bagi kami secara khusus dalam menata pelayanan. Tak sebagai pendeta Penatua Syamas yang tengah dalam menikmati masa-masa awal periode, dalam suasana Paskah hari ini, kiranya melalui semangat Paskah kami kembali merengkuh dan meraih sukacita dan semangat dengan saling menerima, mengampuni, dan memperbaiki setiap hal yang kami jalani yang mungkin saja akan menghambat dan bahkan menghalangi pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini Bapa, tengah mempersiapkan diri, bahkan mungkin ada yang sudah beraktivitas di tempat kerja, di kantor, dimanapun Tuhan panggil, dalam profesi apapun. Kiranya dengan kekuatan dari Tuhan menyertai, menjaga, melindungi seluruh jemaat-Mu, baik yang sementara bekerja maupun yang ada di rumah-rumah, yang sakit, yang lemah. Mari Tuhan jamah dan lawat hidup mereka, limpahkan sukacita dan berkat-Mu, sehingga mereka terus maju dalam segala hal. Pelihara dan lindungi seluruh jemaat-Mu hari ini. Hindarkan dari mara bahaya, dari sakit penyakit, lebih lagi dampak pandemi COVID-19 yang masih saja kami hadapi. Hindarkan jemaat-Mu Bapa dari wabah virus ini. Terus maju dalam segala hal, berlimpah sukacita dan berkat. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat hidup. Kami sudah berdoa. Amin.